Husin Bagil sebagai orang yang dilaporkan itu pasal yang digunakan berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung menggunakan pasal pemalsuan makam? Yang kami tanya, kenapa dibangun? Kenapa nisannya harus baru? Padahal kami mau melihat di area komplek itu ada nisan-nisan lama itu dibuat di pinggir di Pagar sebelah selatan. Dalam pengawasan pelestarian cagar budaya, kok bisa ada perubahan? Persoalan ini akan menyeret banyak pihak. Pihak-pihak yang katanya membantu di Husin dalam penguburan, yang katanya ada tukang-tukang gali kubur itu, kalau itu adalah areal cagar budaya yang semestinya dalam pengawasan cagar budaya, kok bisa seperti itu? Maka pihak dari pelestarian cagar budaya juga bisa kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga kami mohon maaf apabila tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya akan mengulas tentang atau persoalan nisan-nisan baru yang berada di ring 1 Cungkup Makam Kanjeng Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Sebagaimana beberapa edisi yang lalu kami sampaikan, ternyata ada beberapa sahabat yang menanyakan terkait dengan pasal yang dialamatkan ketika kami membaca lembaran atas laporan PWI LS Tuban dan yang lainnya terhadap Polda Jawa Timur. Jadi Husin Bagil sebagai orang yang dilaporkan itu pasal yang digunakan berkaitan dengan transaksi elektronik, atau mungkin lebih simpelnya itu Undang-Undang ITE ya, UU ITE. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung menggunakan undang-undang atau pasal pemalsuan makam? Karena inti utamanya adalah pemalsuan makam. Itu yang ditanyakan. Padahal sebagaimana beberapa kali kami sampaikan, memang tidak ada pasal yang berbunyi pemalsuan makam. Yang ada adalah pasal pemalsuan yang sifatnya tentu umum. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan saudara-saudaraku sekalian, sehingga biasanya seorang pelapor itu kan diskusi dulu dengan tim-tim ahli terkait dengan hukum. Maka pasal mana yang memungkinkan bisa direspon dengan cepat dan baik. Mungkin ke situ arahnya. Yang pasti sahabat-sahabat PWI LS Tuban, Bojonegoro dan yang lainnya telah melakukan satu tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini. Maka itu mari kita tetap dukung PWI LS dalam pelaporan tersebut, juga dukung Husin Bagil dalam pengertian agar Dek Husin ini benar-benar membuktikan nanti bagaimana di proses persidangan. Nah, hal lain selain pelaporan kepada Polda, juga mendatangi atau melaporkan atau menyampaikan keluh kesah ke BPK. Kalau dulu istilahnya kan Balai Pelestarian Cagar Budaya ya, sekarang itu menjadi BPK, Balai Pemeliharaan Kebudayaan wilayah 11 Mojokerto, Jawa Timur. Nah, dalam hal tersebut, sebagaimana yang telah kami tayangkan, berbagai halnya telah disampaikan. Dan berikut ini kami akan tayangkan pernyataan atau kesaksian secara kronologis dari Gus Ainun Naim. Gus Ainun Naim ini adalah orang yang berdebat keras di akun TikTok dengan Dek Husin yang juga kami tayangkan di kanal ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kita simak dulu pernyataan dari Gus Ainun Naim berikut ini. Ainun Naim juga, Ainun Naim MR. Jadi mengacu kepada kronologi, sebenarnya sebelum ada kejadian ini kami bertanya-tanya kepada siapa? Kami bingung, masyarakat atau jemaah-jemaah yang berziarah di Sunan Bonang. Kok dulu tidak seperti ini sebelum ada keramik? Tapi
setelah ada COVID, kenapa kok perubahan nisan-nisan itu baru ada? Ternyata di tahun 2025 yang di bulan Agustus ini, kalau tidak salah tepat pada tanggal berapa itu hari Jumat, ya hari Jumat ya, Tanggal 25 Sabtu, hari Sabtu itu ada statement dari salah satu orang imigran yang bernama Hussein Ba'ahin menyatakan bahwa dia terlibat dalam 90% terkait masalah terkait masalah penggalian dan pemakaman yang ada di komplek Mbah Sunan. Ini menjadi pertanyaan. Oh, berarti ini kayak biaya ada yang rusak toh? Kan itu pertanyaan. Oh, ini loh pelakunya. Nah, harapan kami dari sisi hukum, mohon dari teman-teman atau yang berwenang di dalam hal ini, BPK, menyelidiki indikasi pelanggaran atau tindakan jahat yang dilakukan oleh seseorang, baik itu siapapun. Kalau ini statement diduga oleh seorang yang bernama Hussein Ba'ahin ini. Nah, harapan kami setelah siapapun yang terindikasi, mohon diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan statement kami yang berikutnya, kembalikan situs tagar budaya yang ada di komplek Makam Bonang itu sesuai dengan aslinya. Perlu dibongkar, kami tidak keramik-keramikan. Karena ini jangan sampai hal yang pembangunan yang dilakukan oleh seseorang ini menimbulkan pembodohan, menghapuskan sejarah asli dari riwayat dari Sunan Bonang atau situs-situs tagar budaya yang ada di komplek Makam Sunan Bonang. Harapan itu, kalau nggak ini soal menjadi trending topik benar. Saya melihat tetangga gerah. Siapa yang kami tanya? Kenapa dibangun? Kenapa misalnya harus baru? Padahal kami mau melihat di area komplek itu ada nisan-nisan lama itu dibuat di pagar sebelah selatan kalau tidak salah. Betul. Itu ada. Nah, kenapa dari aslinya? Nah, kami bermaksud di sini ada PWRS Tuban, ada PWRS Bojonegoro, ada Forum Komunikasi Pondok Pesantren Tuban, ada teman-teman Mojokerto, ada pemerhati sejarah dari Malang, atau teman kita Muhammad Sohot ini hadir berniat melaporkan, PWI melaporkan, FKPP melaporkan agar supaya memohon dengan amat sangat BPK menindaklanjuti laporan kami. Maka terima kasih karena kami diburu waktu. Kami nanti akan menyerahkan laporan ini kepada jenengan dan kami mohon untuk diberi tanda terima dan nomor laporan kami. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Gus Ainun Naim tadi, ini menunjukkan bahwa memang tetap arahnya kepada cagar budaya. Kemudian juga ada yang pesimis, ya. Apakah mungkin ini akan ditindaklanjuti melihat kepada kasus-kasus yang sudah lalu? Ya, kalau di dalam hal ini sebagaimana yang pernah kami sampaikan ya, berkaitan dengan penghina Kiai Ma'ruf Amin, walaupun sudah diproses hukum tapi belum ada kejelasan vonisnya seperti apa dan bagaimana menurut Tubagus Mugi Nur Fadil yang melaporkan beberapa minggu lalu ketemu dengan saya, itu belum ada kejelasan. Kemudian yang sangat viral yaitu Ratu Kori, ya. Saya yang tidak pernah mengulas tentang persoalan yang gitu-gitu akhirnya karena tersentuh hati saya sebagai pribumi, katakanlah demikian, kok perempuan pribumi digituin gitu. Saya tayangkan dan sempat kena semprot sama YouTube ya. Tapi nyatanya sampai sekarang mungkin Anda sudah lupa jangan-jangan kemana menguapnya persoalan yang dilaporkan oleh suami dari Ratu Kori. Saya sempat menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan pengacara yang melaporkan persoalan Ratu Kori itu, tapi jawabannya belum memuaskan. Kemana itu?
Sudah berapa bulan ke hari ini? Saya ingat waktu itu musim mangga. Sekarang udah hampir musim mangga lagi. Ya, kalau melihat ke situ, pesimis adalah sifat yang menurut saya tidak perlulah. Ya, lain lubuk, lain belalang. Karena lain pengacara mungkin lain cara. Kita positif saja, kita semangat saja. Semoga apa yang dilakukan oleh PWILS Tuban dan yang lainnya ini segera direspon. Dan bagaimana nanti? Maka kita perlu kawal. Maka kita perlu kawal dengan apa? Ya, pemberitaan. Kalau perlu, harapan saya ya menggandeng media resmi, situs berita resmi lah. Kalau YouTube ini kan masuknya min jumlatil medsos ya. Hal lain juga, saudara-saudaraku sekalian, ketika Gus Naim tadi memohon atau meminta dari hasil penjelasan yang beliau ketahui di lapangan terhadap pihak cagar budaya. Nah, ini kan menjadi persoalan lain. Kenapa? Kalau areal Cungkup yang besar itu, yang melingkupi Cungkup Kanjeng Sunan Bonang, katakanlah pada batas itu saja cagar budayanya, karena katanya tidak semua areal yang ribuan meter itu cagar budaya. Kalau pada batas itu saja, artinya di ring 1 itulah menjadi persoalan utama, dan disitulah Dek Husin katanya menguburkan hampir 90% dia terlibat katanya. Nah, kalau itu cagar budaya, biasanya ya, secara umum kita tinggal baca lah, kita tinggal googling, itu ada dalam peraturannya. Dalam pembuatan seperti itu kan dalam pengawasan pihak pelestarian cagar budaya. Lah, dalam pengawasan pelestarian cagar budaya kok bisa ada perubahan? Apakah makam itu ada atau dibuat yang baru, maksud saya, setelah cagar budaya meresmikan sudah selesai perenovasian atau bagaimana? Atau jangan-jangan kurang perhatian dari pihak pelestarian cagar budaya? Kalau dikatakan mungkin belum terdaftar, apa iya kalau belum terdaftar sudah dibuatkan Cungkup yang sebesar itu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar kita semua. Maka dalam beberapa edisi yang lalu kami sempat membuat judul persoalan ini akan menyeret banyak pihak. Maksud kami adalah pihak-pihak yang katanya membantu di Husin dalam penguburan, yang katanya ada tukang-tukang gali kubur itu, ya. Artinya dia bisa menjadi saksi kan? Menjadi saksi. Kemudian kalau itu adalah areal cagar budaya yang semestinya dalam pengawasan cagar budaya, kok bisa seperti itu? Maka pihak dari pelestarian cagar budaya juga bisa kena. Kenapa bisa seperti itu? Kena dalam pengertian, ya kena sorotan dan harus juga memberikan keterangan, memberikan pertanggungjawaban. Kok bisa seperti itu? Nah, di sini kami hanya memberikan garis-garis besarnya saja, yang semoga nanti ada sahabat-sahabat yang lain yang lebih detail merinci persoalan ini secara hukum, kemudian secara undang-undang cagar budaya dan yang lainnya. Yang pasti niatan kami adalah memberikan dukungan yang positif terhadap semua pihak, baik PWILS, Polda Jawa Timur, kemudian pihak Balai Cagar Budaya, juga terhadap Dek Husin dan orang-orangnya, untuk selalu proaktif dan semangat menyelesaikan ini dengan baik di mata hukum.